Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Matius 6. Di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 saya akan bacakannya secara cepat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin, puji nama Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini adalah penghambat. Tentunya yang saya maksudkan di sini adalah penghambat untuk bergerak maju. Tentunya hal itu kita hindari supaya tidak ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan merenungkan firman Tuhan tentunya menggunakan OIA, ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, penulis kitab Injil Matius ini adalah Matius sendiri. Matius dikenal sebagai Lewi, putra Alfeus. Dalam catatan pasal 6 ini merupakan khotbah Yesus di bukit di Galilea, yang dimana Yesus mengajarkan firman Tuhan tentunya kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang datang mendengarkan ajaran apa yang Yesus ajarkan. Orang banyak yang mengikutinya itu dalam Matius 4 ayat 25 dan Matius 5 ayat 1. Dan di dalam pasal 6 ini terkhususnya pada ayat 25 sampai 34, Yesus mengajarkan mereka semua tentang hal kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Karena hal kekhawatiran ini ada kepada setiap manusia, dan hal ini tidak baik untuk tetap menetap kepada pikiran manusia. Itulah sebagian yang dapat kita observasi. Lalu kita masuk di dalam interpretasi. Sesuai tema kita, penghambat. Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan, atau penyebab lain yang menghambat atau merintangi, menahan, dan menghalangi. Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Faktor penghambat adalah sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Dan yang saya mau bahas pada saat ini Bapak Ibu Saudara adalah yang menghambat kita untuk bergerak maju. Ya, masih dalam seputaran tema besar kita, yaitu rise up, di mana ada bangkit, bergerak, dan berdampak. Kita sementara belajar tentang bergerak maju. Karena bisa saja ada yang bergerak tetapi bergerak di tempat. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada yang bergerak tetapi bergerak mundur. Tetapi kita, orang-orang yang punya tema besar rise up, yaitu untuk kita bergerak maju bersama Tuhan. Nah,
Pada pembahasan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas sedikit penyebab yang menghambat kita bergerak maju. Tentunya masih di dalam pasal Matius 6 ini. Tentunya di ayat 25 sampai seterusnya. Yang pertama adalah kekhawatiran. Pada ayat 25, Yesus mengajarkan murid-murid dan semua orang yang ada di sana yang mendengarkan ajarannya untuk tidak khawatir tentang apa yang mereka makan, tentang apa yang mereka minum, dan apa yang hendak mereka pakai. Karena Yesus mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Lalu ayat 26, Yesus memberikan contoh pemeliharaan Tuhan, di mana burung di udara dan bunga bakung di ladang tetap Tuhan pelihara. Yang dimana kita tahu Bapak Ibu Saudara, burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan makanan untuk mereka, tetap Tuhan memelihara, tetap Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Dan bahkan bunga bakung di ladang yang tidak bekerja, tidak memintal, tetap Tuhan dandani secantik-cantiknya. Sehingga dikatakan Salomo saja dengan kemewahan yang ia punya tidak seperti bunga bakung yang ada di ladang, tetap Tuhan pelihara. Tuhan Yesus berkata juga, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung di udara? Bukankah kita melebihi dari burung-burung di udara? Dan tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang-orang yang kurang percaya, kenapa Tuhan memperlakukan khusus kepada kita manusia? Karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Dan juga karena Tuhan mengasihi kehidupan kita, sehingga ia akan terus memelihara kehidupan kita. Kalau Tuhan yang sudah pegang alih kehidupan kita, maka percaya saja Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan yang akan terus memelihara setiap kehidupan kita. Apalagi kita yang menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, yang berserah kepada kehendak bahkan kuasa Tuhan. Jangan ada keraguan-raguan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan atau mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, yakin dan percaya bahwa urusan selanjutnya Tuhan yang akan mengerjakannya. Cukup kita mengambil bagian kita, mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan totalitas bagian kita, selanjutnya maka Tuhan yang akan mengerjakannya. Tuhan akan yang menyempurnakannya. Oleh sebab itu, jangan karena kita khawatir, kita tidak bergerak maju. Ketika kita bergerak maju, ingatlah kita bergerak maju bersama Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan dan Tuhanlah yang akan memimpin jalan kita. Oleh sebab itu, dengan tujuan kita bergerak maju, kita jangan khawatir tentang apa yang akan ada di depan kita. Karena Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus kita bergerak maju menjadi berkat bagi orang lain, menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, penghambat untuk kita dapat bergerak maju yaitu kurang percaya. Ada keraguan-raguan kepada Tuhan. Karena kurang percaya inilah juga yang dapat membuat kita takut bahkan khawatir tentang tujuan kita bergerak maju atau menjadi berkat. Dan karena kurang percaya inilah orang bisa berpikir dengan pikiran dunia sehingga mempertanyakan suatu hal yang menuju kepada keraguan-raguan kepada kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu jangan ragukan Tuhan, jangan ragukan kuasa Tuhan. Memang cara Tuhan begitu unik untuk memelihara kehidupan kita. Terkadang tidak masuk akal, tapi yakinlah dan percaya bahwa semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu kepada kuasa Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk bergerak maju menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu adalah satu hal yang baik. Dan yang ketiga, penghambat untuk kita dapat bergerak maju adalah salah tujuan. Sebelum masuk kepada pembahasan, ada dua pertanyaan yang bisa Bapak Ibu Saudara jawab sendiri dalam diri Bapak Ibu Saudara sendiri. Yaitu yang pertama, mengapa kita ingin serupa dengan Kristus? Dan yang kedua, mengapa kita ingin bergerak dan berdampak? Ya, terkadang ada beberapa orang yang salah tujuan sehingga apa yang ia inginkan tersebut tidak sesuai dengan keinginan. Sehingga bisa ragu-ragu kepada Tuhan, bahkan bisa mundur kepada iman percaya
di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu memerlukan iman yang benar supaya ketika memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan tentunya. Tuhan Yesus juga memberikan suatu petunjuk kepada kita bahwa yang harus menjadi tujuan utama kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 saya akan bacakannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang menjadi tujuan utama kita yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Akan tetapi kita lebih ingin semua akan ditambahkan. Itulah yang kita lebih inginkan. Mungkin di benak kita Bapak Ibu Saudara, semua yang akan ditambahkan itu adalah berbicara tentang materi jasmani, dan itulah yang mungkin kita inginkan. Akan tetapi maksud Tuhan di sini yaitu semua yang berkaitan dengan kerajaan Allah dan kebenarannya, itulah yang akan ditambahkan kepada kita yang mencarinya. Entah itu damai sejahtera, sukacita, kedamaian, kasih dan sebagainya, itu yang akan ditambahkan kepada setiap orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jika tujuan kita menuju kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka tujuan kita menjadi seperti Kristus sudah tidak salah lagi, itu benar. Tujuan jalan kita untuk bergerak maju atau menjadi berkat bahkan serupa dengan Kristus, Tuhan akan sertai karena itu adalah tujuan yang pasti dipandang baik oleh Tuhan. Dan menjadi aplikasi bagi kita semua, mari Bapak Ibu Saudara untuk kita tidak khawatir. Dalam proses kita bergerak maju, jangan kita khawatir apa yang ada di depan kita. Karena Tuhan yang akan memelihara dan akan memampukan kita untuk terus bergerak maju. Dan juga di dalam proses itu tentunya kita harus berdasarkan dengan iman yang benar kepada Tuhan. Tentunya dengan tidak ada keraguan-raguan kepada Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Selama kita masih dalam jalurnya Tuhan, saya percaya bahwa semua penghambat Tuhanlah sendiri akan memampukan kita untuk membereskan penghambat itu supaya kita dapat terus bergerak maju serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan dan pengetahuan bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar dan yang boleh kami pelajari bersama-sama Tuhan. Apapun setiap penghambat yang menghalangi kami untuk terus bergerak maju Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami dapat membereskan itu Tuhan. Kami perlu kekuatan Engkau Tuhan supaya kami dapat membereskan penghambat-penghambat yang menghalangi kami bergerak maju. Karena kami ingin terus bergerak di dalam Tuhan supaya kami ingin menjadi serupa dengan Kristus, supaya juga iman kami hari demi hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Ya Allah, Engkaulah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil keluarga GPDI LSDI Magelang dalam Kristus kepada kemuliaan-Mu yang kekal. Kiranya Engkau terus melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan keluarga GPDI LSDI Magelang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan kehidupan kami, doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sajalah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin.